Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaltu Ferjara Haditane. Saya sebagai Ketua Kelompok di mata kuliah Biopsikologi Universitas Indonesia Indonesia untuk kelompok 8. Di kelompok 8 ini saya tidak sendiri untuk bekerja karena kami bekerja sama yang terdiri atas beberapa anggota, yaitu Isni Kania Yanuarti, Rosanawati Putri Rizkia, Alia Masyita Liu, Nailur Rohmah, Putu Kefalai Kirana Ayu Pribadi, Muhammad Ridwan, Ihda Kaila, Adila, serta juga Enggal Ginanjar. Pada mata kuliah ini dan juga di video ini kami akan membahas bab dari buku edisi ke-11 Biopsikologi untuk materi hormon dan seks. Di video ini nanti kami akan menjelaskan seperti apa sih sistem neuroendokrin itu, hormon perkembangan seksual tubuh itu seperti apa, hormon perkembangan seksual otak dan perilaku, 3 kasus perkembangan seksual manusia yang luar biasa, pengaruh hormon gonad pada orang dewasa, mekanisme otak dalam perilaku seksual, dan juga orientasi seksual serta identitas gender. Untuk lebih lanjut, kami akan menjelaskan video tersebut yang terbagi dalam beberapa part yang nantinya akan dibawakan oleh anggota kelompok 8 di biopsikologi ini. Pertama, kami akan menjelaskan terkait hormon dan seks di sistem neuroendokrin. Ya, pada bagian ini kita membahas bagaimana perilaku dan fungsi seksual manusia itu diatur melalui interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin di dalam tubuh, yang kita kenal sebagai sistem neuroendokrin. Nah, kawan-kawan, sistem ini memungkinkan otak, khususnya di bagian hipotalamus ya, untuk mengendalikan pelepasan hormon itu melalui kelenjar pituitari. Nah, hipotalamus ini dia melepaskan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang kemudian merangsang pituitari anterior itu untuk menghasilkan FSH dan juga LH. Nah, hormon-hormon ini bekerja pada gonad, yaitu testis dan ovarium pada reproduksi manusia. Ya, fungsinya untuk mengatur produksi hormon seksual serta fungsi reproduksi. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa pelepasan hormon ini tidak terjadi secara konstan, melainkan secara pulsatif dan juga diatur oleh mekanisme umpan balik. Nah, hormon gonadal ini yang dilepaskan ke dalam darah itu tidak hanya mempengaruhi organ target, tetapi juga memberikan sinyal balik ya ke hipotalamus dan pituitari. Nah, pola pelepasan hormon ini berbeda nih antara laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu dia memiliki pola yang bersifat siklik, artinya siklus, sedangkan laki-laki itu bersifatnya relatif stabil ya. Hal ini menunjukkan ya artinya adanya perbedaan fungsi seksual itu lebih ditentukan oleh pola regulasi hormon daripada keberadaan hormon itu sendiri. Setelah kita mengenal sistem neuroendokrin itu seperti apa, di sini kami akan membahas bagaimana hormon itu berperan penting dalam perkembangan seksual tubuh sejak masa prenatal hingga masa pubertas atau masa remaja. Ya, meskipun kromosom seks itu menjadi dasar awal, diferensiasi atau perbedaan seksual tubuh itu sangat bergantung pada ada atau tidaknya paparan hormon tertentu selama periode perkembangan kritis, yaitu di masa remaja. Nah, pada awal perkembangan atau prenatal, semua embrio itu memiliki dua sistem ductus internal, yaitu sistem Wolffian dan juga Mullerian. Yang kemudian berkembang atau mengalami degenerasi tergantung pada pengaruh hormonnya. Nah, pada embrio laki-laki, testis itu menghasilkan testosteron dan Mullerian inhibiting substance atau MIS. Ya, testosteron ini menstimulasi perkembangan sistem Wolffian, sedangkan MIS itu menyebabkan sistem Mullerian itu mengalami degenerasi. Sebaliknya pada embrio perempuan, ketiadaan hormon tersebut menyebabkan perkembangan mengikuti jalur default perempuan. Nah, proses ini berlanjut hingga masa pubertas. Ketika aktivasi kembali sistem gonadal memicu munculnya karakteristik seks sekunder seperti perubahan fisik yang menandai kematangan seksual pada wanita juga pada pria. Selanjutnya kita membahas brain mechanism of sexual behavior. Pada bagian ini menjelaskan bahwa perilaku seksual itu tidak dikendalikan oleh satu pusat tunggal di otak, melainkan oleh jaringan struktur otak yang saling terhubung ya. Struktur tersebut meliputi korteks cerebral di otak, sistem limbik, hipotalamus, dan sistem reward di otak.
Nah, korteks cerebral itu berperan dalam aspek kognitif perilaku seksual, seperti pengambilan keputusan, pengendalian impuls atau respon, serta penyesuaian perilaku dengan norma sosial dan konteks lingkungan di masyarakat. Nah, sistem limbik, khususnya di bagian amigdala ya, itu menghubungkan rangsangan seksual yang ada dari luar dengan emosi dan juga motivasi pada diri seseorang. Nah, sementara di hipotalamusnya itu berperan penting dalam integrasi sinyal, hormonal, dan juga saraf. Nah, salah satu area yang krusial nih yang paling sensitif ya adalah medical priopractic area atau MPOA yang terbukti juga berperan besar dalam pengaturan perilaku seksual. Nah, selain itu, sistem reward dopaminergic itu juga memperkuat perilaku seksual melalui pengalaman menyenangkan, sehingga perilaku ini cenderung diulang berkali-kali. Nah, secara keseluruhan, perilaku seksual itu merupakan hasil interaksi yang kompleks antara otak, hormon di dalam tubuh, dan juga pengalaman hidup. Sex difference in the brain atau perbedaan otak berdasarkan jenis kelamin. Sejak sebelum lahir, hormon sudah mulai mempengaruhi perkembangan struktur otak. Salah satu hormon yang paling berperan adalah testosteron, yang dapat mengarahkan pembentukan area otak tertentu terkait fungsi reproduksi, regulasi emosi, dan respon perilaku. Namun, penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini tidak menunjukkan bahwa satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain. Perbedaan tersebut lebih menggambarkan bagaimana hormon mengatur fungsi biologis sehingga setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Development of sex difference in behavior, yaitu bagaimana perbedaan perilaku berkembang. Paparan hormon pada masa kritis perkembangan seperti periode prenatal dan awal kehidupan dapat berfungsi kecenderungan perilaku seseorang di masa depan. Meski begitu, hormon bukanlah salah satu faktor penentu. Lingkungan, pola asuh, budaya, serta pengalaman hidup juga berperan besar untuk membentuk perilaku. Artinya, perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor biologis dan faktor sosial. Kita akan melihat 3 kasus perkembangan seksual yang menantang pemahaman umum tentang hormon dan identitas gender. Kasus pertama yaitu Anne, di mana perempuan 26 tahun yang tidak pernah menstruasi. Secara genetik, ia memiliki kromosom XY dan testis internal. Namun, karena mengalami sindrom insensitivitas androgen lengkap, tubuhnya tidak merespon hormon laki-laki. Akibatnya, Anne tumbuh dan mengidentifikasi diri sepenuhnya sebagai seorang perempuan. Kemudian kasus kedua yaitu sindrom adrenogenital yang dialami oleh Elaine, di mana produksi hormon androgen yang berlebihan membuatnya lahir dengan genital ambigu dan menunjukkan perilaku yang lebih maskulin meskipun secara genetik ia perempuan. Kasus ketiga itu David Reimer, di mana ia dibesarkan sebagai seorang perempuan setelah kecelakaan sunat saat bayi. Namun, pola asuh yang diarahkan sebagai perempuan, David tetap merasa sebagai laki-laki dan akhirnya kembali ke identitasnya sebagai laki-laki, tetapi trauma membuat ia mengakhiri hidupnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian E yang terdapat pada bab 13 tentang efek hormon gonadal pada dewasa. Pada pria, penelitian benar-benar pada tahun 1959 terhadap 215 pria di Norwegia yang dikastrasi menunjukkan bahwa sekitar setengah kehilangan gairah seksual total, tidak lagi ereksi, rambut dan otot berkurang, kulit lebih lembut. Dari 120 pelaku kejahatan seksual, hanya 3 yang kambuh sehingga kastrasi dinilai efektif untuk kasus ekstrim. Pada wanita, siklus estros dikendalikan estrogen dan progesteron.
estrogen naik perlahan lalu progesteron melonjak, membuat betina reseptif saat masa subur. Ovarektomi menghilangkan respons ini, tetapi suntikan kedua hormon memulihkannya. Pada manusia, kadar estradiol dan testosteron juga mempengaruhi hasrat seksual. Steroid anabolik turunan sintetis testosteron memang memperbesar otot tapi berisiko tinggi. Menekan hormon alami menimbulkan disfungsi ereksi, agresivitas serta kerusakan hati dan jantung. Akhirnya justru menurunkan fungsi seksual. Orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual merujuk pada variasi ketertarikan seseorang yang dapat berupa heteroseksual, gay, bisexual, atau aseksual. Apa yang memicu perkembangan ketertarikan seksual? Ketertarikan seksual pertama kali muncul sekitar usia 10 tahun, diduga dipicu oleh pematangan kelenjar adrenal, bukan oleh hormon pubertas. Apakah ada perbedaan otak antara orang gay dan heteroseksual? Belum ditemukan perbedaan otak yang konsisten dan dapat diandalkan antara orang gay dan heteroseksual, meski studi Levy pada 1991 pernah melaporkan perbedaan di satu area hipotalamus yang tidak berhasil direplikasi. Identitas gender adalah gender yang paling diidentifikasi seseorang yang mungkin tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin anatominya, seperti pada kasus transseksualisme. Kemandirian orientasi seksual dan identitas gender. Tipe tubuh, orientasi seksual, dan identitas gender adalah 3 aspek yang independen. Misalnya, seorang pria transseksual bisa saja tertarik pada wanita, pria, atau tidak tertarik sama sekali, dan ketertarikannya tidak berubah meski ia menjalani operasi penugasan ulang seksual. Sekian dari saya, terima kasih.